Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari kelompok 1 statistik akan menerangkan tentang pengertian kuartil dan jenis-jenis kuartil. Yang pertama, pengertian kuartil. Jadi kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, Anda harus melihat kondisi data atau disingkat dengan N kecil. Atau ada penjelasan yang lain, yaitu kuartil adalah suatu bilangan yang dapat membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 sub kelompok sama banyak. Nah, jangkauan kuartil disebut juga dengan simpangan kuartil atau rentang semi antar. Kuartil pada suatu data dapat didapatkan dengan cara membagi data tersebut secara terurut menjadi 4 bagian yang memiliki nilai sama besar. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kuartil maksudnya, yaitu ada kuartil pertama atau disebut kuartil bawah dilambangkan dengan Q1. Yang kedua ada kuartil 2 atau kuartil tengah atau median yang dilambangkan dengan Q2. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kuartil 3 atau kuartil atas yang dilambangkan dengan Q3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Abdadi dari kelompok 1 statistika akan menerangkan tentang mencari kuartil data tunggal. Yang pertama, langkah-langkah untuk mencari data tunggal. Yang pertama, susunlah data tunggal data dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, menentukan letak kuartil atau Q1. Rumusnya Q1 I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Keterangannya Q1 yaitu kuartil yang ke-1 dan I adalah kuartilnya, kuartil 1, 2, atau 3, dan N banyaknya data dari data yang ada. Langsung saja kita menuju contoh soal. Yang pertama, nilai deposito dari sampel acak 11 deposan telah disusun, yaitu 18, 19 sampai dengan 36. Yang pertama, tentukan Q1 dan yang kedua Q2. Jawaban diketahui N sama dengan 11, yaitu banyaknya data, yaitu 18 sampai 36 tadi. Yang kedua I, yaitu 1, yaitu yang dicari Q atau Q1 tadi. Langsung jawab Q1 sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4 sama dengan I sama dengan 1, N sama dengan 11 plus 1 bagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi letak kuartil pada urutan yang ketiga, yaitu 20 juta. Yang kedua, mencari Q2. Diketahui N sama dengan 11, yaitu banyaknya data tadi 18 sampai 36, dan I yaitu 2 atau mencari kuartilnya tadi atau Q2. Rumusnya I plus, dalam kurung N plus 1 dibagi 4 sama dengan I sama dengan 2, 11 di plus 1 bagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi letak kuartil kedua yaitu pada urutan ke-6, yaitu sejumlah 25 juta. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfain dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran letak part 1. Nah, seperti yang kita ketahui di teman-teman saya sebelumnya, mereka menjelaskan tentang kuartil dan kuartil data tunggal. Seperti yang kita ketahui bahwa kuartil itu adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, data itu untuk menghitung kuartil ada yang dinamakan dengan data tunggal dan ada yang dinamakan dengan data kelompok. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kuartil data kelompok. Nah, bagaimana cara untuk menghitung kuartil data kelompok?
Kuartil data kelompok ini langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan ketika kita menghitung letak median. Caranya, langkah yang pertama kita harus menentukan dulu letak kuartil. Letak kuartil itu sendiri rumusnya adalah LQ1 sama dengan I1 dikali N dibagi 4. LQ1 ini adalah letak kuartil, I ini adalah angka 1, 2, 3, dan N ini adalah banyaknya data. Itu langkah pertama. Ketika kita sudah melewati langkah pertama, maka kita akan tahu kuartil itu terletak di sebelah mana. Nah, setelah kita tahu, baru kita bisa menentukan nilai kuartil sendiri. Nah, berarti langkah yang kedua adalah menghitung nilai kuartil. Nilai kuartil itu bisa diketahui dengan rumus QI sama dengan LI ditambah LQI min FKI dibagi dengan FI dikali dengan C. Hampir sama kan dengan letak median. Nah, QI ini adalah kuartil ke. Jadi, ketika kita mencari kuartil pertama, maka QI ini I-nya diganti dengan angka 1, 2, ataupun 3. Begitu pula dengan LI. LI ini adalah tepi bawah. Jadi tepi bawah letak kuartil itu. Selanjutnya, mereka akan ditambah dengan LQI yang kita cari pada langkah pertama. Hasilnya berapa kita masukkan ke sini, lalu dikurangi dengan FKI. FKI ini adalah frekuensi sebelum kuartil. Dan baru kemudian dibagi dengan frekuensi kuartil. Setelah ketemu, nanti kita akan kalikan dengan C. C ini adalah panjang interval kelas. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan coba latihan soal untuk menghitung kuartil data kelompok. Soalnya itu ada di lembar kerja yang sudah kita kirimkan di grup ya. Coba disimak di situ. Ringkasannya adalah di sini ada omset penjualan dan banyaknya toko. Nah, interval kelasnya itu antara 29 sampai 80 sampai 89. Nah, panjang frekuensinya ini adalah ini sampai jumlahnya 70. Dan dalam soal kita diminta untuk menentukan Q1 dan Q3. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita coba cari dulu FK-nya berapa. Untuk mencari FK, seperti ketika kita mencari di letak median, maka FK itu adalah hasil penjumlahan. Berarti ini kita jumlah. Ini 1 tambah 4, 5, 12 tambah 13, 25, tambah 25 lagi menjadi 50, tambah 15 menjadi 65, dan terakhir tambah 5, 70. Maka hasil akhir FK ini sama dengan jumlah jumlah frekuensinya yaitu 70. Setelah kita mencari FK, maka kita akan mulai mencari Q1. Q1. Untuk mencari Q1, kita tentukan dulu letak Q1-nya. LQ sama dengan I dikali N dibagi 4. Karena kita mencari, ini Q1. Berarti I-nya, karena kita mencari Q1, berarti I-nya ini adalah 1 dikali N-nya 70 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 17,5. Setelah kita ketahui bahwa letak Q1 itu adalah 17,5, makanya kita cari lihat di sini tadi. 17,5 ini terletak di mana sih? 17,5 ternyata terletak di antara di sini. Ini adalah letak Q1 di antara sini. Maka baru itu kita baru bisa menentukan kuartil ke-1-nya. Rumusnya Q1 sama dengan L1 ditambah LQ1 dikurangi FK1 dibagi F1 dikali C. L1-nya berapa? Karena dia terletak di sini, maka L1 itu di bawahnya adalah 49,5 ditambah letak Q1-nya tadi 70 dibagi 4 dikurangi FK1-nya berapa? FK1-nya berarti ini 12 dibagi F1. F1-nya adalah frekuensi dari kuartil yaitu 13. Baru dikali dengan panjangnya kelas. Panjangnya kelas berapa?
Karena ini 20 sampai 29 berarti panjang kelasnya adalah 10. Maka ini bisa dicari hasilnya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 49,5 ditambah dengan 4,23 sama dengan 53,73. Ini adalah hasil dari LQ1. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua adalah kita mencari letak kuartil kedua. Kita mencari letak kuartil ketiga. Q3 sama langkahnya ketika kita mencari Q1. Berarti kita cari dulu LQ3-nya. Rumusnya sama. I kali N dibagi 4. I-nya berapa? Karena kita mencari Q3, berarti I-nya 3 dikali 70 bagi 4. Kenapa 3? Karena kita mencari Q3. Ingat-ingat ya, kalau semua kita mencari Q2 berarti I-nya 2. Kalau kita mencari Q1 berarti I-nya 1. Begitu pula ketika kita mencari Q3 berarti I-nya 3. Hasil dari 3 kali 70 dibagi 4 sama dengan 52,5. Maka setelah kita dapati 52,5, kita cari letak di mana letak kuartilnya. 52,5 berarti berada di sini. Ini adalah Q3-nya. Di antara 15 dan 65. Berarti kita bisa menghitung Q3 dengan rumus yang sama. L3 ditambah LQ3 dikurangi FK3 per F3 dikali C. L3-nya adalah 69,5 ditambah dengan 52,5 dikurangi 50. Jadi 50 dari sini. Ini FK3, terus F-nya 15. Panjang kelasnya sama 10. Hasilnya berapa? 69,5 ditambah 1,67 sama dengan 71,17. Itu adalah cara bagaimana kita menentukan Q1 dan Q3. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman apabila tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar untuk pemateri. Dan apabila mau latihan soal bisa dikerjakan di latihan kerja lembar kerja yang sudah kita sediakan. Untuk yang pengen tahu jawabannya bisa langsung tanya kepada pemateri. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum mengetahui cara menggambar boxplot, ada baiknya kita sudah tahu apa itu boxplot. Boxplot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, kemudian ukuran tendensi, sentral, dan ukuran penyebaran data pengamatan. Selanjutnya, ada bagian-bagian boxplot. Yang pertama adalah box seperti ini. Bagian dari box merupakan besaran selisih antara Q3 dikurangi Q1, yang mana itu adalah IQR. Jadi IQR itu adalah panjang box. Di sini Q3, kemudian di sini Q1, maka selisih tersebut adalah IQR.
Sekitar 50% data pengamatan berada dalam IQR. Yang kedua, Whisker. Garis perpanjangan dari box. Yang panjangnya kurang dari 1,5 IQR. Whisker itu dimulai dari ujung box sampai nilai data yang tak dikategorikan sebagai outlier. Whisker ada dua. Yang pertama, whisker atas dan whisker bawah. Yang atas itu ada di sini. Dan whisker bawah ada di sini. Kemudian nilai terbesar dan nilai terkecil merupakan bagian dari box plot yang terletak tepat di tepi whisker. Tapi data pengamatan ini tidak termasuk outlier. Seperti itu. Yang ketiga, outlier sendiri. Outlier itu biasanya ada di sini dan di sini. Outlier atas yang nilainya lebih dari H3 ditambah 1,5 IQR, dan outlier bawah yang nilainya kurang dari H1 dikurang 1,5 IQR. Jadi, kegunaan blogspot itu apa sih? Kegunaan blogspot yang pertama, mengetahui 5 number summary. Itu terdiri dari X-min, H1, H2, atau biasa median, H3, dan yang terakhir X-max atau nilai maksimal. Yang kedua, lalu dari blogspot kita juga mengetahui apakah pengamatan tersebut ada atau tidaknya outlier. Pada data pengamatan. Yang terakhir yaitu memahami karakteristik distribusi data. Jadi, panjang kotak pada blogspot itu menunjukkan penyebaran atau keragaman suatu data, sedangkan letak median dan panjang whiskernya menunjukkan kemetrisan data tersebut. Kemencengan bookplot itu ada 3. Yang pertama, ada
distribusi normal. Dikatakan normal jika jarak antara garis tengah Q2 atau biasa dengan median dengan H1 sama dengan jarak antara garis median dengan H3. Yang kedua, ada menceng kanan. Biasanya gambarnya seperti ini. Ini H2. Ini dikatakan menceng kanan jika jarak antara garis H2 dengan H3 itu lebih panjang daripada jarak antara garis median dengan H1. Yang ketiga, itu biasanya gambarnya seperti ini. Ini H2, ini H3, H1. Ini disebut dengan menceng kiri. Dikatakan tersebut jika jarak antara garis H2 dengan H1 lebih panjang daripada jarak antara garis median dengan H3. Selanjutnya yaitu cara menggambar box plot. Yang harus diperhatikan dalam menggambar box plot adalah yang pertama, itu kita harus mengurutkan dari data terkecil. Dahulu ke data terbesar. Yang kedua, itu tentukan H1, H2, H3 data, Xmin, dan Xmap. Selanjutnya, yang ketiga, mendeteksi ada atau tidaknya outlier. Cara mengetahuinya itu menggunakan IQR sama dengan H3 dikurangi H1 dan H3 plus 1,5 kali IQR. Kemudian H1 dikurangi 1,5 kali IQR. Yang mana jika ini lebih dari outlier atas dan yang ini kurang dari outlier bawah. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Buatlah box plot untuk data sebagai berikut: 43, 46, 50, 85, 56, 56, 67, 80, 67, 85, 43, 60, 80, 56, 67. Video ini bisa Anda pause terlebih dahulu. Langkah yang kedua yaitu menentukan pertama banyak data terlebih dahulu. Data di soal tersebut sebanyak 15. Kemudian data terkecil atau Xmin
itu ada 43. Kemudian data terbesar X-min 85. Kemudian X1 kita mencarinya berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Yang pertama 1/4 kali 15. 15 itu apa? N. N itu 15 ditambah 1 sama dengan 4. 4 di sini bukan angka tapi posisinya. Posisinya berada di posisi 4, yaitu 50. Berarti Q1 adalah 50. Q2 2/4 15 plus 1 sama dengan posisi 8, berarti 60. Kemudian Q3 itu ada 3/4 15 plus 1 sama dengan 12. 12 posisi ke-12 ada 80. Langkah kedua selesai. 3 yaitu dengan cara mendeteksi ada atau tidaknya outlier menggunakan IQR. IQR jadi sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi berapa? Yaitu 80. Kemudian Q1-nya 50. Jadi IQR-nya adalah 30. Kemudian batas bawah. Atau biasa diartikan outlier bawah. Itu Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR sama dengan 50 dikurangi 45 sama dengan 5. Q3 atau batas atas atau outlier atas Q3 ditambah 1,5 dikali IQR sama dengan 80 ditambah 45 sama dengan 125. Jadi karena min batas bawah dan max kurang batas atas, maka dalam data ini tidak ada outliernya. Gambarannya seperti ini. Q1-nya tadi 4, Q1-nya 50. Misalkan ini 50. Kemudian Q2-nya 60. Ini Q2 1, Q2, kemudian Q3-nya 80. Kemudian X-min-nya itu tadi 43. X-min. Kemudian X-max-nya 85. X-max. Ini tinggal penggambarannya. Penggambarannya seperti ini. Ini box.
kemudian seperti ini. Batas minimnya, batas maksimalnya. Outliernya atau batas bawahnya itu 5. Jadi tidak box plot itu tidak memiliki outlier, atau whistle-nya itu tidak melebihi outlier. Kemudian tadi batas atasnya itu 125. Max-nya, nilai maksimalnya itu tidak melebihi batas atas, jadi tidak memiliki outlier. Mohon maaf gambarnya seperti ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Madinah Sari Kusaiti. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desil. Desil sendiri yaitu nilai suatu data yang dibagi menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 ukuran desil, yaitu D1, D2, D3, sampai D9. Dan untuk mencari desil, kita menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, menyusun data terkecil ke terbesar. Dan yang kedua yaitu menghitung nilai D ke I atau D1. Dan untuk menghitung nilai DI, kita bisa menggunakan rumus DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. Dimana DI di sini yaitu nilai desil, dan N di sini yaitu banyaknya data, dan I di sini data keberapa. Misal, jika yang ditanya yaitu D7, maka I di sini digantikan oleh angka 7. Jika yang ditanya yaitu 3, maka angka 3 di sini menggantikan I di sini. Lanjut saja ke contoh soal. Di sini terdapat data yang sudah tersusun dari terkecil hingga yang terbesar. Di sini disuruh menghitung D1 dan D2. Langsung saja. Di sini diketahui D1 diketahui I-nya sama dengan 1 dan N sama dengan 29. Maka 1 dikali 29 ditambah 1 per 10 sama dengan 1 dikali 30 per 10 sama dengan 3. Jadi hasil nilai dari D1 yaitu 3, dan yang kedua yaitu D7. Jadi yang kedua yaitu D7, yaitu 7 dikali 29 ditambah 1 per 10 sama dengan 7 dikali 30 per 10 sama dengan 210 per 10 sama dengan 21. Jadi nilai dari D1 dan D7 sama dengan 3 dan 21. Dan untuk mempraktekkan rumus dari desil data tunggal, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal di lembar kerja.